Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Praise be to Allah Almighty who has given us mercies and blessings so we can attend in this time in the next video of mine. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali hadir dalam video saya berikutnya. And in this time, I would like to explain about exposition text. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan teks eksposisi dalam bahasa Inggris. And it is given to my students, dan ini diberikan untuk murid-murid saya di SMA Negeri 1 Cibuaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, marilah kita sama-sama simak apa itu teks eksposisi. Karena tidak sedikit dalam memahami teks eksposisi, ya kita sedikit kesulitan, di mana dalam bahasa Inggris teks eksposisi kita lihat dalam fungsi sosial. Jadi fungsi sosial itu tujuan penulis menulis. Ya. Pertama, untuk hortatory exposition text, tujuannya itu adalah to persuade the reader or listener that something should or should not be the case. Ya. Untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa sesuatu harus atau tidak seharusnya terjadi. Sehingga tujuan daripada hortatory exposition text ini adalah ya should or should not be done. Ya, something should or should not be done. Sesuatu itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, sedangkan ya fungsi sosial atau tujuan daripada analytical exposition text adalah to persuade the reader that the idea is important matter. Ya, membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting. Jadi dua-duanya ada kemiripan. Kenapa disebut eksposisi? Karena tujuannya itu untuk mempengaruhi si pembaca atau si pendengar, ya. Atau dengan kata lain membujuk agar melakukan
hal yang sama yang penulis tulis. Ya. Maka ya kalau kita lihat daripada generic structure-nya atau struktur teksnya hampir sama. Ya. Kalau hortatory exposition text, struktur teksnya itu pertama tesis, kedua argument, ketiga recommendation atau conclusion di sebagian buku. Ya. Nah, sedangkan kalau di analytical exposition text itu struktur teksnya yang pertama dan yang kedua sama. Cuma yang bedanya yang ketiga, reiteration. Ya. Dan kita jelaskan ya, apa itu struktur teks dalam hortatory exposition. Pertama tesis. Tesis itu memperkenalkan topik. Topik apa yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, ya, nah, sebelum saya melanjutkan struktur teks yang kedua, tesis itu dalam ilmu menulis ya adalah judul ya, atau pembuka introduction ya, yang mengantarkan pertanyaan kenapa. Ya. Sehingga memunculkan jawaban itu alasan. Maka ya struktur teks yang kedua itu namanya argument atau alasan. Ya. Alasan ini menjelaskan ya untuk menjelaskan terhadap tesis ya. Artinya menjelaskan argumen untuk mendukung posisi penulis dari tesis tadi. Nah, yang membedakan antara analitis sama hortatory ya, yaitu yang terakhir ya, struktur tes yang terakhir. Kalau di hortatory exposition text, struktur teks yang terakhirnya recommendation atau conclusion, yaitu kesimpulan. Pernyataan tentang apa yang harus atau tidak boleh terjadi atau dilakukan berdasarkan argumen yang diberikan. Nah, sementara ya, kalau di analytical exposition text, struktur teks terakhirnya itu adalah reiteration, yaitu menyatakan kembali sudut pandang penulis, artinya memperkuat agar si pembaca atau si pendengar ya semakin paham maksud penulis. Jadi antara hortatory dan analitis perbedaannya satu, yaitu di struktur terakhir. Ya. Hortatory recommendation, sementara analytical itu reiteration. Dan selanjutnya, ya, dalam setiap kita menulis teks, ya, if you want to write a text, you must understand the language features first. Ya. Jadi langkah yang harus dipahami oleh seorang penulis dalam menulis sebuah teks adalah unsur kebahasaan. Termasuk ketika kita ingin menulis teks eksposisi. Maka unsur kebahasaan yang dipakai itu apa saja? Yang pertama, focusing on the writer. Fokus ya, pada penulis. Penulis mau menulis apa? Nah, yang kedua, using action verb. Menggunakan kata kerja action. Yang ketiga, using modal adverb, ya, menggunakan keterangan modal seperti certainly, surely, dan lain-lain. Yang keempat, using temporal connective, ya, menggunakan penghubung temporal seperti first, secondly, however, therefore, dan lain-lain. Yang kelima, using evaluative words seperti important, valuable, trustworthy, dan lain-lain. Using passive voice, menggunakan passive voice. Using simple present tense. Tenses yang dipakai itu simple present tense. Jadi tensesnya bentuknya present. Sekali-kali suka ada future, tapi hampir kebanyakan tense yang digunakan adalah present. Yang kedelapan, the use of modals and adverb, menggunakan modal dan adverb, kata keterangan. The use of emotive words, menggunakan kata-kata emosi seperti worried, arm, ya, dan lain-lain. Kesepuluh, the use of word that qualify statement. Jadi menggunakan kata-kata yang ya,
memperkuat ya pernyataan supaya pernyataan itu berkualitas. Dan yang terakhir ya the use of subjective opinion using pronoun I and we. Jadi yang terakhir menggunakan ya opini subjektif ya pendapat sendiri yang menggunakan dengan kata ganti kita atau saya. Karena si penulis itu mengajak kepada si pembaca atas diri sendiri. Maka kata-kata yang digunakan yaitu menggunakan kata I atau we. Ya. Dan untuk memahami language features, unsur kebahasaan secara khusus, ya kita nanti akan ada video berikutnya. Dan selanjutnya, saudara-saudara, if you want to differ, ya, the differences hortatory exposition text from analytical exposition text, ya, by example. Jadi kalau kita ingin memahami contoh itu memahami teks itu lebih lanjut, yaitu dari contoh. Lihat contoh, ya. Contohnya sekarang hortatory exposition. Judulnya mobile phone should not be banned in school. Ya. Nah, ini judul. Judul ini yang disebut ya, yang mengantarkan nanti ke tesis. Ya. Ya. Jadi paragraf pertama itu namanya tesis. Paragraf kedua, ketiga, dan sebelum terakhir namanya argument. Dan paragraf yang terakhir namanya recommendation. Nah, kita lihat coba ya. Handphone ya seharusnya tidak dilarang di sekolah. Nah, ini kan ya pendapat penulis ya yang mengajak orang should or should not. Seharusnya atau tidak seharusnya ya bidan dilakukan. Nah, ini jadi case, jadi kasus. Ya. Satu sisi handphone itu penting, tapi satu sisi handphone itu bisa mengganggu anak belajar. Nah, maka si penulis menyampaikan pendapat-pendapatnya, alasan-alasannya itu. Dengan tadi berurutannya tesis, argumen-argumennya, baru mengambil kesimpulan. Berbeda dengan analytical exposition. Analytical exposition itu ya contohnya seperti sini, why exercise is important. Kenapa latihan itu penting? Ya. Jadi menyampaikan penulis ya, maksudnya itu. Yang akhirnya ditarik sebuah iteration ya, kesimpulan. Ya. Oke, ya. Saya kira cukup ya penjelasan eksposisi teks, exposition text atau teks eksposisi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.